Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk untuk askan dengan penyakit penyerta HIV/AIDS. Kita mulai untuk konsep dasarnya sedikit ya. Kita mereview kembali atau kita refresh kembali tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS ya atau HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Ya, disingkat HIV. Ini merupakan virus yang cara kerjanya merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Nah, jika makin banyak sel CD4 yang hancur, maka daya tahan tubuh akan semakin lemah. Nah, ini menyebabkan seseorang rentan diserang berbagai penyakit, terutama penyakit menular. Makanya pada pasien HIV ini cenderung mudah sekali terserang penyakit menular. Contoh misalkan TBC. Ya. Ini hampir selalu kena pada pasien yang mengalami HIV/AIDS atau terutama pada HIV yang sudah sampai tahapan yang sudah stadium akhir. Nah, kata AIDS ini adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Nah, sehingga pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi ini bisa hilang sama sekali. Ya, kalau masih pada tahapan awal masih mending ya. Jadi ketika ada virus menular ini atau penyakit-penyakit menular ini masih ada perlawanan. Tetapi kalau sudah sampai AIDS atau stadium akhir, ya statusnya dari penyakitnya sudah masuk stadium akhir, ini bisa jadi infeksinya sudah sangat cepat terkena pada pasien AIDS. Kenapa? Karena sistem imunnya hilang sepenuhnya. Kemudian untuk gejalanya, ada gejala mayor dan minor. Untuk gejala mayornya seperti berat badan menurun dalam 1 bulan, kemudian pasiennya mengalami diare, ya karena tadi bisa karena infeksinya gampang menyebar karena sistem imunnya lemah bahkan hilang, ya padahal misalkan orang makan kan di situ masih ada bakteri-bakteri. Nah, sehingga pasien bisa menyebabkan demam, kemudian demam, ya diare, demam, kemudian penurunan kesadaran, bahkan bisa mengalami demensia atau HIV encephalopathy. Kemudian untuk gejala minornya seperti batuk, kemudian dermatitis, ya pasiennya terserang herpes, ya karena ini menjadi salah satu penyakit menular ya. Selain juga kandidiasis ini hampir selalu pasiennya mengalami HIV/AIDS mengalami kandidiasis. Kemudian limfadenopati, ya infeksi jamur berulang, ya dan retinitis. Kita lanjut ya terkait dengan anestesi, ya penata laksanaan anestesi pada pasien yang mengalami HIV/AIDS. Agen anestesi ya atau obat-obatan anestesi ini harus diperhatikan ya karena di sini agen anestesi ini berefek ya pada efikasi dan toksitas ya pada obat-obatan anti retroviral. Nah, jadi perlu diingat ya pada tindakan-tindakan operasi pasiennya punya riwayat AIDS ya atau HIV/AIDS. Ini kita betul-betul harus paham atau kita harus tahu bahwa agen anestesi ini mempunyai efek ya pada obat anti retroviral ya obat-obatan untuk HIV/AIDS. Untuk efek farmakokinetik obat-obat anti retroviral ini dapat berefek pada mulai dari absorpsi, kemudian distribusi,
metabolisme, bahkan sampai eliminasi obat-obat anestesi. Untuk tata laksanaan, ya penata laksanaan anestesi pada pasien HIV/AIDS, ya yang lain, ya terkait dengan interaksi dari farmakodinamik ini dapat di dapat di, dapat nah, ini dapat diatur ya, untuk mencegah penggunaan agen anestetik seperti halotan. Nah, jadi perlu diingat ya karena tadi ada efek ya, ada interaksi farmakodinamik ya ini dapat diatur mencegah penggunaan agen anestetik seperti halotan ya atau metoksifluran. Nah, ini kenapa? Ini dapat menyebabkan disfungsi hepar atau renal. Nah, sedangkan propofol ya, kemudian NRTIs ya atau kita sebut sebagai nukleosid reverse transkriptase inhibitors. Ini salah satu bagian dari obat antiretroviral. Nah, jadi bagian dari obat antiretroviral ini salah satunya adalah nukleosid reverse transkriptase inhibitors atau NRTIs. Ya. Ini propofol dan NRTIs ini dapat menyebabkan toksisitas ya pada mitokondria ya dan asidosis laktat. Nah, seperti kita tahu ya bahwa mitokondria ini sangat penting ya. Kenapa? Ini berada di sel yang berfungsi untuk proses produksi energi. Nah, ketika terjadi toksisitas, nah ini dapat sangat berbahaya ya. Nah, selain juga asidosis laktat. Selanjutnya, untuk interaksi obat antiretroviral dan obat anestesi yang lain, seperti efek dari fentanyl. Ya, ini sebagai analgesik ini dapat dipengaruhi oleh ritonavir. Nah, akibat inhibisi dan induksi enzim liver. Lah, inhibisi ya enzim ini menurunkan waktu clearance fentanyl. Ya, jadi ini harus diperhatikan ya. Jadi fentanyl ya ini bisa menurun waktu clearance-nya ya karena adanya inhibisi dari enzim apa? Enzim liver. Nah, dan ini untuk induksi enzim liver ini meningkatkan metabolisme menuju aktif metabolit seperti normepiridin. Kemudian untuk obat yang lain seperti sakuinar ini dapat menghambat metabolisme midazolam. Nah, sedangkan kalsium channel blockers ini dapat mempengaruhi efek hipotensi akibat inhibisi enzim liver. Untuk interaksi obat anestesi lokal ya seperti lignocaine ini dapat meningkatkan level plasma akibat inhibisi enzim liver, kemudian efek neuromuskular blocker ini dapat memanjang. Nah, sehingga digunakan dosis tunggal vecuronium untuk instansnya. Nah, kita lihat ya, anestesi pada pasien HIV/AIDS ini karena HIV merupakan penyakit multi organ yang mungkin komplikasinya ya ini ke
banyak organ ya akibat infeksi opportunistik ya, tumor atau obat-obatan dari antiretroviral ini yang bisa berdampak pada anestesi. Nah, ini juga tidak hanya pada obat-obatannya tetapi juga karena tadi komplikasi dari HIV/AIDS ini ya atau tadi ada tumor ya yang disebabkan karena awalnya pasiennya mengalami HIV ini sangat berdampak pada anestesi. Nah, bagaimana kaitannya dengan teknik anestesi? Nah, untuk teknik anestesi regional anestesi ini komplikasi HIV ini mungkin menyebabkan kontraindikasi regional anestesi. Jadi bisa jadi regional anestesi ini tidak bisa dilakukan pada komplikasi HIV seperti myelopati, kemudian vertebral atau spinal neoplasma, kemudian ada CNS infection atau infeksi central nervous system. Ya, jadi infeksi pada sistem saraf pusat. Penggunaan regional anestesi pada pasien dengan penyakit neurologis ini harus didasarkan pada penilaian bagaimana resiko ya kalau dilakukan regional anestesi pada penyakit neurologis ya. Kemudian bagaimana manfaatnya? Apakah resikonya lebih besar dari manfaatnya atau manfaatnya lebih besar daripada resikonya? Nah, obat-obat antikoagulan ini merupakan faktor resiko terjadinya hematoma epidural. Nah, pada kasus-kasus setelah blok anestesi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan general anestesi. Untuk general anestesi ini pada kasus HIV ya, beberapa bagian ya atau beberapa jaringan orofaringeal dan esofaringeal patologis ya pada pasien HIV ini lebih rentan terjadi regurgitasi ya, kemudian kesulitan untuk intubasi dan beresiko terjadi aspirasi. Nah, untuk infeksi paru oportunistik ini bisa memperpanjang penggunaan ventilasi mekanis setelah operasi selesai atau setelah pasca operasi. Jadi harus betul-betul antisipasi. Ya, jadi persiapan ya untuk setelah selesai operasi pasiennya masih diberikan ventilator ya atau diberikan ventilasi mekanis. Sedangkan untuk pada kasus-kasus HIV juga terjadi immunosuppression ya ini 15 menit setelah induksi. Dan biasanya menghilang tapi paling lambat ya setelah 11 hari selesai tindakan operasi. Untuk obat untuk induksi seperti etomidat ini masih aman ya, aman digunakan, kemudian tidak ada kontraindikasi yang jelas ya terhadap penggunaan propofol atau sodium thiopental ya. Nah, sehingga seperti propofol ini aman, etomidat juga aman. Nah, yang terakhir ya terkait dengan obat-obat anestesi yang lain seperti obat inhalasi ya, seperti desfluran ini mempunyai manfaat mengurangi metabolisme, kemudian obat untuk analgesik ya seperti morfin ini dapat aman digunakan untuk pasien HIV, tetapi harus diingat bahwa dosis dari morfin ini harus diperhatikan. Ya, nanti berdasarkan keadaan dengan berat badan pasien ya harus diperhatikan dosisnya. Berdasarkan respon pasien dan dapat meningkat pada pasien dengan terapi non
nucleoside reverse transkriptase inhibitors ya atau NNRTIs ya. Kalau tadi kan nucleoside reverse berarti yang ini yang non ya atau yang bukan NRTIS. Nah, kemudian yang berikutnya ya hindari penggunaan petidin ya pada pasien tersebut dan juga kita lihat resiko ya, terutama resiko hiperkalemia ini bisa terjadi ya dengan pasien yang mengalami miopati ya dan neuropati ini bisa terjadi. Jadi perlu diingat ya, ini pasien miopati, pasien HIV, nah ini resiko hiperkalemia ini perlu diperhatikan ya dan juga bisa terjadi neuropati. Nah, untuk obat pelumpuh ototnya ini seperti atracorium, nah ini dengan metabolisme organ independen ini aman untuk digunakan pada pasien HIV. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.